Renungan firman Tuhan, saling mempercayai. Di mana Tuanku berada, disitulah hamba-Mu akan berada. 2 Samuel 15 ayat 21. Demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja yang hidup, di mana Tuanku Raja berada, entah mati entah hidup, disitulah hamba-Mu akan berada juga. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan, kita semua membutuhkan kepercayaan. Seorang anak membutuhkan kepercayaan dari orang tuanya. Suami dan istri membutuhkan kepercayaan satu sama lain. Sahabat membutuhkan kepercayaan. Dalam pelayanan, kita membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Seorang pemimpin perlu mempercayai orang yang dipimpinnya. Dan orang-orang yang dipimpin juga perlu mempercayai pemimpinnya. Tanpa kepercayaan, sebuah hubungan akan mudah dipenuhi oleh kecurigaan. Tanpa kepercayaan, komunikasi menjadi sulit. Tanpa kepercayaan, orang mulai menjaga jarak. Dan tanpa kepercayaan, bahkan hubungan yang dekat pun dapat terasa jauh. Namun, kita juga harus memahami satu kebenaran penting. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, kita perlu belajar membedakan antara mempercayai manusia dan mempercayai Tuhan. Kita dapat mempercayai manusia, tetapi hanya Tuhan yang dapat kita percayai secara mutlak. Kita dapat mengasihi manusia, kita dapat menghormati manusia, kita dapat memberikan kepercayaan kepada manusia. Namun hati kita sepenuhnya hanya boleh bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang bernama Itai dan Raja Daud. Kisah Itai dan Raja Daud. Kisah ini terdapat dalam 2 Samuel 15. Pada saat itu, Daud adalah seorang raja. Namun Absalom, anaknya sendiri, melakukan pemberontakan dan berusaha merebut tahta. Keadaan menjadi sangat genting. Daud harus meninggalkan Yerusalem. Bayangkan keadaan itu. Seorang raja harus meninggalkan istananya. Seorang ayah harus menghadapi pemberontakan anaknya sendiri. Seorang pemimpin harus melarikan diri dari kota yang selama ini ia pimpin. Daud tidak sedang berada di puncak kejayaan. Ia sedang berada dalam masa yang sangat sulit. Dalam perjalanan itu, ada seorang bernama Itai. Itai adalah orang Gad. Ia bukan orang Israel. Ia adalah orang asing. Namun ia datang bersama 600 orang pengikutnya. Daud kemudian berkata kepada Itai, "Untuk apa engkau ikut juga dengan kami? Pulanglah dan tinggallah bersama rajamu." Daud sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepada Itai untuk menyelamatkan dirinya. Daud seolah-olah berkata, "Jangan ikut aku. Aku sedang dalam masalah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Engkau tidak perlu menanggung resiko ini." Tetapi Itai menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja yang hidup, di mana Tuanku Raja berada, entah mati entah hidup, disitulah hamba-Mu akan berada juga." Sungguh luar biasa. Itai tidak berkata, "Aku akan mengikutimu selama engkau menang." Ia tidak berkata, "Aku akan tetap bersamamu selama keadaanmu aman." Ia tidak berkata, "Aku akan bersamamu selama ada keuntungan bagiku." Tetapi Itai berkata, "Entah mati entah hidup, disitulah hamba-Mu akan berada juga." Inilah sebuah gambaran tentang kepercayaan dan kesetiaan. Namun dari kisah ini kita juga perlu memahami, Itai mempercayai Daud, tetapi Daud bukan Tuhan. Daud adalah manusia. Daud adalah raja. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud tetap manusia yang memiliki kelemahan dan dapat melakukan kesalahan. Karena itu, kita dapat belajar dari Itai untuk mempercayai manusia dengan bijaksana. Namun kita tidak boleh memberikan kepada manusia tempat yang hanya boleh dimiliki oleh Tuhan. Yang pertama, mempercayai manusia bukan berarti mempercayai secara buta.
Ittai mempercayai Daud, namun kepercayaan Ittai bukanlah kepercayaan yang bodoh. Ia mengenal Daud, ia telah melihat karakter Daud, ia telah melihat bagaimana Daud memimpin. Kepercayaan yang sehat tidak dibangun hanya dari kata-kata. Kepercayaan dibangun dari karakter dan konsistensi. Seseorang dapat berkata, "Percayalah kepadaku," tetapi kepercayaan tidak lahir hanya karena seseorang meminta untuk dipercaya. Kepercayaan lahir ketika seseorang menunjukkan dirinya dapat dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu belajar hal ini. Mempercayai seseorang tidak berarti kita harus menutup mata terhadap segala sesuatu. Mempercayai pasangan bukan berarti kita tidak boleh berkomunikasi secara terbuka. Mempercayai sahabat bukan berarti kita tidak perlu memiliki batasan yang sehat. Mempercayai pemimpin bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan. Mempercayai rekan pelayanan bukan berarti kita tidak perlu bertanggung jawab. Kepercayaan tidak sama dengan kebutaan. Kepercayaan yang sehat berjalan bersama dengan hikmat. Amsal 14 ayat 15 berkata, "Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya." Jadi, kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh kasih, tetapi juga pikiran yang penuh hikmat. Yang kedua, dalam sebuah pernikahan, kepercayaan adalah tempat yang aman. Dalam hubungan suami dan istri, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting. Pernikahan bukan hanya tentang tinggal di rumah yang sama, bukan hanya tentang membesarkan anak bersama, bukan hanya tentang memiliki status sebagai suami dan istri. Pernikahan adalah tentang membangun kehidupan bersama, dan kehidupan bersama membutuhkan kepercayaan. Seorang istri perlu merasa, "Aku aman untuk berbicara. Aku tidak akan langsung dihakimi. Aku dapat menyampaikan perasaanku." Dan seorang suami juga perlu merasa, "Aku dihargai. Aku dapat menjadi diriku sendiri. Aku tidak harus selalu terlihat kuat." Kepercayaan dalam pernikahan dibangun melalui hal-hal sederhana. Kejujuran, keterbukaan, menepati janji, tidak menyembunyikan sesuatu yang penting, tidak menggunakan kelemahan pasangan sebagai senjata, dan tetap memilih untuk menyelesaikan masalah bersama. Efesus 4 ayat 25 berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain." Kepercayaan dapat dibangun bertahun-tahun, namun dapat rusak dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, jagalah kepercayaan. Jika kepercayaan pernah rusak, jangan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bawalah kepada Tuhan, bicarakan dengan kasih, belajarlah untuk memulihkan, karena hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami masalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang mau menghadapi masalah bersama. Yang ketiga, dalam keluarga, kepercayaan tumbuh dari konsistensi. Anak-anak juga belajar tentang kepercayaan dari orang tua mereka. Seorang anak tidak hanya mendengar apa yang orang tua katakan. Anak melihat apa perkataan itu sesuai dengan tindakan. Jika orang tua berkata, "Ayah dan ibu akan selalu mendengarkanmu," tetapi setiap kali anak berbicara, selalu dimarahi, anak akan belajar untuk diam. Jika orang tua berkata, "Kamu boleh jujur," tetapi setiap kejujuran selalu dihukum dengan kemarahan, anak akan belajar menyembunyikan sesuatu. Kepercayaan tumbuh ketika anak merasa, "Aku boleh datang kepada orang tuaku, aku boleh bercerita, aku akan didengar, aku akan diarahkan." Tentu saja, orang tua tetap harus mendidik. Kepercayaan bukan berarti membiarkan anak melakukan segala sesuatu. Kasih juga membutuhkan batasan.
namun batasan yang diberikan dalam kasih dapat membuat anak merasa aman. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak memiliki masalah. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang belajar untuk kembali kepada kasih, kejujuran, pengampunan, dan Tuhan. Yang keempat, dalam persahabatan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Itai tidak hanya berkata-kata, ia membuktikan kesetiaannya dengan tindakan. Dalam persahabatan, hal ini juga sangat penting. Kadang-kadang kita ingin memiliki sahabat yang dapat dipercaya, tetapi pertanyaannya, apakah kita sendiri adalah sahabat yang dapat dipercaya? Apakah kita menjaga rahasia? Apakah kita hadir ketika sahabat sedang mengalami kesulitan? Apakah kita hanya hadir ketika semuanya menyenangkan? Ataukah kita juga mau hadir ketika sahabat kita sedang berada dalam masa yang berat? Amsal 17 ayat 17 berkata, "Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran." Sahabat sejati bukan orang yang selalu membenarkan kita. Sahabat sejati juga berani mengingatkan kita ketika kita salah. Namun ia melakukannya bukan untuk mempermalukan, melainkan karena kasih. Kepercayaan bukan hanya tentang bisakah aku mempercayai orang lain, tetapi juga apakah orang lain dapat mempercayai aku. Yang kelima, dalam sebuah pelayanan, kepercayaan membangun kesatuan. Dalam sebuah pelayanan, banyak hal tidak dapat dikerjakan seorang diri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan tim, kita membutuhkan rekan pelayanan, kita membutuhkan orang-orang yang mau berjalan bersama. Namun dalam pelayanan, kepercayaan juga sering diuji. Ada perbedaan pendapat, ada kesalahpahaman, ada cara kerja yang berbeda, ada orang yang mungkin mengecewakan kita. Namun kita harus belajar, jangan membangun pelayanan di atas kecurigaan. Tetapi jangan juga membangun pelayanan di atas kepercayaan yang tidak bijaksana. Bangunlah pelayanan di atas kejujuran, komunikasi, tanggung jawab, kerendahan hati, dan kasih. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Dalam tubuh Kristus setiap orang memiliki peran. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, "Aku tidak membutuhkan siapapun," dan tidak ada seorang pun yang seharusnya berkata, "Aku tidak berguna." Kita membutuhkan satu sama lain. Namun di atas semua hubungan pelayanan, kita harus ingat, pelayanan adalah milik Tuhan. Karena itu, jangan menaruh seluruh pengharapan kita kepada manusia. Manusia dapat mengecewakan, tetapi Tuhan tetap setia. Yang keenam, dalam kepemimpinan, kepercayaan harus diberikan dan dijaga. Daud memberi kesempatan kepada Itai. Daud tidak memaksa Itai untuk ikut. Ia memberikan kebebasan kepada Itai untuk memilih. Namun ketika Itai memilih untuk ikut, Daud menerima dia. Kemudian Daud berkata, "Majulah dan berjalanlah terus." Daud memberikan ruang kepada Itai. Ia tidak berkata, "Kamu orang asing, jadi kamu tidak mungkin dipercaya." Daud melihat kesetiaan Itai. Dalam 2 Samuel 18 ayat 2, Itai kemudian menjadi salah satu pemimpin pasukan Daud. Ini sangat menarik. Seorang yang dahulu adalah pendatang, kemudian dipercayakan tanggung jawab yang besar. Kepercayaan dapat melahirkan pertumbuhan. Seorang pemimpin tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri. Pemimpin perlu belajar mempercayai orang lain. Namun kepercayaan harus berjalan bersama tanggung jawab. Pemimpin yang sehat tidak mengontrol segala sesuatu secara berlebihan,
Tetapi ia juga tidak melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Ia memberikan kepercayaan, ia memberikan arahan, ia memberikan ruang untuk bertumbuh, dan ia tetap melakukan evaluasi dengan kasih dan kebenaran. Dalam kepemimpinan Kristen, kita harus selalu mengingat, orang yang kita pimpin bukan milik kita, mereka adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk memimpin mereka untuk sementara. Karena itu, kepemimpinan harus dijalankan dengan kerendahan hati. Yang ketujuh, kepercayaan kita kepada manusia harus berakar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Ini bagian yang paling penting. Itai berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi Tuanku Raja yang hidup." Perhatikan bahwa sebelum ia menyebut Daud, ia menyebut Tuhan. Seolah-olah Itai sedang berkata, "Aku mengambil keputusan ini di hadapan Tuhan." Inilah dasar yang penting. Kita boleh mempercayai pasangan, kita boleh mempercayai keluarga, kita boleh mempercayai sahabat, kita boleh mempercayai pemimpin, kita boleh mempercayai rekan pelayanan, tetapi jangan pernah menggantungkan seluruh hidup kita kepada manusia. Karena manusia dapat berubah, manusia dapat gagal, manusia dapat mengecewakan, manusia dapat pergi. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah perbedaannya. Manusia dapat menjadi tempat kepercayaan, tetapi Tuhan adalah dasar kepercayaan kita. Manusia dapat kita percayai, tetapi hanya Tuhan yang dapat menjadi tempat perlindungan kita. Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bukan berarti kita tidak boleh mempercayai manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan mutlak hanya boleh diberikan kepada Tuhan. Ketika manusia mengecewakan kita, Tuhan tetap ada. Ketika sahabat meninggalkan kita, Tuhan tetap ada. Ketika pasangan mengalami kelemahan, Tuhan tetap ada. Ketika pemimpin gagal, Tuhan tetap ada. Ketika pelayanan mengalami masalah, Tuhan tetap ada. Ketika keluarga kita tidak sempurna, Tuhan tetap ada. Karena itu, jangan menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jangan meminta manusia memberikan apa yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Jangan menuntut manusia untuk sempurna, karena hanya Tuhan yang sempurna. Ketika kepercayaan kita kepada manusia terluka, mungkin ada di antara kita yang pernah dikecewakan, pernah dikhianati, pernah dibohongin, pernah kehilangan kepercayaan, dan setelah itu kita berkata, aku tidak akan pernah mempercayai siapapun lagi. Saya mengerti, luka karena pengkhianatan memang sangat dalam. Namun hati-hati, jangan biarkan satu orang yang mengecewakan kita membuat kita menutup hati terhadap semua orang. Dan jangan biarkan luka dari manusia membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Manusia mungkin gagal, tetapi Tuhan tidak gagal. Manusia mungkin meninggalkan kita, tetapi Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Mungkin kita tidak dapat langsung mempercayai seseorang seperti dahulu, dan itu tidak apa-apa. Kepercayaan yang rusak membutuhkan proses. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu memaksa diri. Namun, bawalah luka itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyembuhkan. Mintalah hikmat untuk mengetahui siapa yang dapat dipercaya, dan mintalah kasih karunia untuk tetap menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Refleksi untuk kita. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dalam hubungan suami dan istri, apakah aku menjadi pasangan yang dapat dipercaya? Dalam sebuah keluarga, apakah orang-orang di rumah merasa aman untuk berbicara kepadaku?
Dalam persahabatan, apakah aku hanya hadir ketika semuanya menyenangkan? Dalam pelayanan, apakah aku membangun kepercayaan atau justru kecurigaan? Dalam kepemimpinan, apakah aku memberikan ruang bagi orang lain untuk bertumbuh? Dan dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bahkan ketika aku tidak mengerti? Itai berkata, "Entah mati, entah hidup, disitulah hamba-Mu akan berada juga." Hari ini, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk berkata, "Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari masalah ini. Aku tidak tahu bagaimana masa depan keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana pelayanan ini akan berjalan. Tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya." Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Inilah dasar hidup kita, bukan karena manusia selalu setia, tetapi karena Tuhan selalu setia. Dan karena kita telah mengalami kesetiaan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam pelayanan, di dalam kepemimpinan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya kita bukan hanya bertanya, "Siapa yang dapat aku percayai?" tetapi juga bertanya, "Apakah aku adalah orang yang dapat dipercaya?" Karena dunia membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Keluarga membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Gereja membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Pelayanan membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya. Dan Tuhan rindu anak-anaknya hidup dalam integritas. Akhirnya, marilah kita menaruh kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Dan di dalam kekuatan Tuhan, marilah kita belajar untuk saling percaya, bukan dengan kepercayaan yang buta, tetapi dengan kepercayaan yang dibangun di atas kebenaran, kasih, hikmat, dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih karena ketika manusia mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk membedakan antara mempercayai manusia dan mempercayai Engkau. Tolonglah kami untuk tidak menaruh kepercayaan mutlak kepada manusia. Biarlah Engkau selalu menjadi dasar kepercayaan kami. Namun Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya di dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, dalam persahabatan kami, dalam pelayanan kami, dalam kepemimpinan kami, dan dalam setiap hubungan yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk jujur, ajarlah kami untuk setia, ajarlah kami untuk menjaga kepercayaan, ajarlah kami untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Ketika kami pernah dikecewakan, sembuhkanlah hati kami. Ketika kami pernah dikhianati, pulihkanlah kami. Berikanlah kami hikmat untuk mempercayai manusia dengan bijaksana, dan berikanlah kami iman untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Hari ini kami berkata, Tuhan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Engkaulah dasar hidup kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.